you'll be free from that box. This is your universe. One bubble floating in a cosmic form of existence. We thought it was some sort of black hole. This is where I am from. The Alphaverse. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Everything Everywhere All at Once. Sebuah film tentang ditemukannya teknologi yang memungkinkan seseorang menjelajah alam semesta paralel. Namun teman tersebut justru mengancam keberadaan multiverse itu sendiri. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan kehidupan keluarga kecil imigran Tionghoa yang terdiri dari Evelyn, suaminya bernama Wayman, dan putri sematawayang mereka bernama Joy. Sejak pindah ke Amerika, Evelyn dan Wayman membuka usaha laundry yang bisa dibilang sepi enggak, rame juga enggak. Setiap hari, Evelyn selalu disibukkan dengan usaha laundrynya agar tetap bertahan. Tapi hal tersebut justru membuat hubungannya dengan Wayman menjadi renggang, bahkan diambang perceraian. Padahal Wayman ini adalah sosok lelaki yang lembut serta penuh perhatian. Bahkan sering menasihati Evelyn agar tidak terlalu ngoyo dan lebih peduli pada keluarganya. Sementara putri mereka yaitu Joy menjalin persahabatan khusus dengan seorang perempuan bernama Becky. Sang ibu sebenarnya nggak marah dengan hal tersebut. Hanya saja dia lebih menyukai seseorang dari komunitas yang sama. Keadaan itu semakin diperburuk dengan kedatangan ayahnya dari Cina bernama Gonggong. Gonggong adalah jenis orang tua kolot dan konservatif, selalu mengkritik Evelyn karena Evelyn tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang paling membuatnya frustasi, Evelyn berulang kali salah membuat laporan pembukuan. Karena itu, bisnisnya terancam ditutup gara-gara audit pajak oleh Departemen Keuangan setempat, yang membuat Evelyn merasa hidupnya seperti sebuah benang kusut dan penuh dengan kegagalan. Sore itu, ketika Joy hendak memperkenalkan gebetannya pada sang kakek, Evelyn memotong pembicaraan bahwa Becky adalah sahabat dekatnya. Evelyn tidak ingin kakek Gonggong tiba-tiba kena stroke gara-gara mengetahui cucunya punya selera nggak biasa. Perlakuan kolot Evelyn dalam mendidik Joy membuat gadis itu tumbuh menjadi remaja pemberontak. Joy merasa sang ibu tidak memahami keinginannya. Yang sebenarnya, sang ibu itu hanya tidak ingin anaknya menjadi orang gagal seperti dirinya, sambil menunjukkan monitor CCTV di mana sang ayah bertingkah konyol setiap harinya, dan berpikir bagaimana mereka bisa bertahan tanpa sang ibu. Di lain sisi, tiap kali menonton drama Cina, Evelyn kerap membayangkan dirinya menjadi seorang artis terkenal dan bergelimang harta. Bahkan, Evelyn juga berkhayal suaminya yang berasal dari keluarga miskin itu adalah CEO yang menyamar. Esok paginya, Evelyn, Wayman, dan kakek Gonggong mendatangi kantor pajak dalam rangka memenuhi panggilan audit. Masuk ke dalam lift, Wayman tiba-tiba bertingkah aneh seolah dirinya bukanlah dirinya. Lalu memasang alat aneh di telinga Evelyn sambil mengatakan bahwa dirinya dalam bahaya besar. Wayman mengaktifkan alat tersebut lalu memindai alur kehidupan alternatifnya, yang seketika membawa Evelyn teringat akan masa lalunya. Dimulai dari hari kelahirannya yang sebenarnya tidak diharapkan karena kakek Gonggong lebih menginginkan anak laki-laki. Kemudian kisah persahabatannya dengan Wayman sejak SD hingga berpacaran saat usia remaja. Namun sayangnya hubungan itu tidak direstui kakek Gonggong karena Wayman berasal dari keluarga miskin. Meski pada akhirnya Evelyn lebih memilih hidup bersama Wayman dan memutuskan pindah ke Amerika dan meninggalkan kedua orang tuanya. Tahun pertama, segalanya berjalan dengan normal. Usaha yang mereka jalankan cukup berkembang, bahkan dikaruniai seorang putri di tahun kedua pernikahan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, beratnya tekanan hidup membuat keharmonisan keluarga itu bergejolak. Evelyn berubah menjadi seorang wanita yang ingin segalanya sempurna tapi nggak pernah berhasil. Sementara putrinya tumbuh menjadi gadis pemberontak. Wayman kemudian memberi Evelyn selembar kertas berisi instruksi yang harus ia lakukan. Dan setelahnya, Wayman kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Masuk ke dalam, mereka bertemu dengan seorang petugas pajak bernama Deirdre. Wanita itu menunjukkan beberapa voucher biaya yang menurutnya nggak wajar. Kenapa mesin karaoke, guru menyanyi, dan tukang pijat bisa meningkatkan biaya usaha laundry miliknya? Petugas itu menyimpulkan Evelyn sengaja memanipulasi laporan keuangannya demi mengurangi pajak. Lalu meminta Evelyn jangan macam-macam sambil menunjukkan piala auditor terbaik miliknya selama 3 bulan berturut-turut.
Wayman menjelaskan istrinya tidak bermaksud mencurangi pajak. Dia hanya tidak bisa memposting jurnal dengan benar lalu meminta petugas itu memberinya solusi. Sementara Evelyn diam-diam membaca instruksi yang diberikan Wayman, dimulai dari menukar sepatu ke kaki yang salah, menutup mata sambil membayangkan ruang kebersihan lalu menekan lampu hijau di telinganya. Seketika, kesadaran Evelyn terseret ke dalam ruang kebersihan tempat di mana Wayman menunggunya. Wayman memberitahu saat ini mereka berada di dunia paralel. Keduanya sama-sama merasuki Wayman dan Evelyn dari dunia ini. Selain itu, dirinya bukanlah Wayman suaminya yang saat ini duduk bersama petugas pajak, melainkan berasal dari dunia paralel yang disebut dengan semesta alfa, dan Evelyn bisa memanggilnya dengan sebutan Alpha Wayman. Selama bertahun-tahun, Alpha Wayman sudah menjelajah ribuan semesta demi menemukan seseorang yang mampu menandingi entitas jahat yang saat ini berusaha menghancurkan multi semesta. Dan orang tersebut adalah Evelyn di hadapannya. Kejahatan entitas tersebut hanya bisa dihentikan dengan kebaikan yang lebih besar untuk menciptakan keseimbangan. Hello, Mrs. Wang. Namun belum selesai ia menjelaskan, auditor pajak itu memanggil Evelyn. Awalnya Evelyn bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya, tapi sesaat kemudian Alpha Wayman menariknya kembali, lalu meminta Evelyn mengaktifkan mode autopilot agar dirinya yang bersama petugas pajak itu enggak plonga-plongo. Namun tiba-tiba petugas pajak dari realitas tersebut menyerang Wayman. Wayman berjanji akan segera menghubungi Evelyn dan di saat yang bersamaan kesadaran Evelyn kembali ke tubuhnya sendiri. Nah, karena Evelyn belum bisa menunjukkan laporan keuangan yang benar, petugas pajak itu memberinya kesempatan, lalu menyuruhnya pulang untuk melengkapi dokumen perpajakan sebelum jam 6 sore. Namun ketika mereka hendak masuk lift, Wayman asli tanpa sengaja menemukan secarik kertas yang diberikan Wayman dari dunia paralel, yang dibaliknya adalah surat perceraian lalu menunjukkannya pada Evelyn. Evelyn mengira Wayman di hadapannya adalah Alpha Wayman. Selain itu, auditor pajak itu terus memperhatikannya seolah ingin menyerang Evelyn. Khawatir dirinya diserang seperti yang terjadi di ruang kebersihan, Evelyn memukul Deirdre, yang ternyata dia adalah Deirdre asli yang kepengen ke toilet dan bukan ingin menyerangnya. Petugas itu pun memanggil petugas keamanan untuk menangkap Evelyn. Tiba-tiba suaminya kembali bertingkah aneh. Dia mengambil headset dari telinga Evelyn, memakan lipstik dari dalam tasnya, lalu berubah menjadi ahli kungfu, kemudian menghajar semua petugas itu sendirian. Yang rupa-rupanya dia adalah Alpha Wayman yang merasuki tubuh suaminya. Sementara di semesta ruang kebersihan, tempat di mana Wayman dan Evelyn bertemu sebelumnya, keduanya berhasil dilumpuhkan Deirdre versi jahat dari semesta tersebut. Di saat yang bersamaan, datanglah entitas jahat yang dimaksud Alpha Wayman bernama Jobotopaki untuk memastikan apakah Evelyn yang mereka tangkap adalah Evelyn yang ia cari. Namun setelah diperiksa, dia bukan Evelyn yang ia inginkan, kemudian membunuhnya. Dan ternyata sosok Jobotopaki tak lain adalah Joy, putri sematawayang Evelyn dan Wayman. It's not her. Jobotopaki adalah entitas yang mampu berpindah-pindah semesta dalam sekejap, lalu merasuki Joy di semesta utama, yang saat itu sedang bersama Becky sambil menonton televisi yang memberitakan bahwa Evelyn menyerang petugas pajak di kantor pajak. Karena itu, Jobotopaki pergi mendatangi kantor pajak untuk mencari Evelyn versi tersebut. This is your universe. One bubble floating in the cosmic form of existence. Sementara di kantor pajak, Alpha Wayman menjelaskan bahwa setiap keputusan kecil yang diambil seseorang dari suatu semesta akan menciptakan semesta baru dengan kemungkinan yang tidak terbatas. Alam semesta miliknya hanyalah sebuah gelembung yang mengambang di antara gelembung-gelembung lainnya di dalam gelembung kosmik keberadaan. Atau sederhananya, multiverse diibaratkan bola-bola semesta dengan jumlah yang tidak terbatas dan melayang di dalam sebuah bola raksasa. Masing-masing dari semesta tersebut memiliki kejadian, nasib, dan takdir yang berbeda-beda. Semakin jauh posisi sebuah semesta dengan semesta lainnya, semakin besar perbedaannya. This is where I am from. The Alphaverse. Di alam semesta Alpha, Evelyn adalah ilmuwan jenius. Dia berhasil membuktikan keberadaan alam semesta paralel, lalu menciptakan teknologi yang memungkinkan seseorang menjelajah dunia paralel. Cara kerja teknologi tersebut adalah menghubungkan alam bawah sadar semesta satu dengan alam sadarnya semesta lain. Seseorang yang merasuki kesadaran dirinya di dunia paralel akan mendapatkan pengalaman, emosi, serta seluruh kemampuan dari versi dirinya di dunia tersebut untuk sementara waktu.
Evelyn lalu bertanya, jika Alpha Evelyn jenius, kenapa Alpha Waymond tidak meminta bantuannya? Alpha Waymond memberitahu istrinya sudah meninggal. Begitu juga dengan Evelyn yang ia temui di ribuan dunia. Mereka meninggal dengan cara yang sama, yaitu dibunuh Jobu Tupaki. Belum lama ini, mereka menyadari sesuatu, bahwa Jobu Tupaki membangun sebuah objek misterius mirip sebuah black hole namun jauh lebih kuat, karena mampu menghisap lebih dari sekedar cahaya dan materi. Sampai detik ini, mereka belum tahu benda apa itu dan untuk tujuan apa. Tapi semua orang di seluruh multiverse bisa merasakan keberadaannya, termasuk Evelyn. Evelyn memakai baju yang bukan seperti biasanya. Rambutnya tiba-tiba rontok, bahkan masakannya terasa nggak enak. Dan setiap malam, Evelyn memikirkan bagaimana cara mereka bisa kembali. Dan itulah misi dari Alpha Universe, yaitu mengembalikan segalanya seperti sedia kala. So let her destroy the other bubbles. You said there's so many of them. Setelah itu, keduanya bersembunyi di sebuah ruangan untuk menghindari petugas keamanan. Namun sialnya, Deirdre yang dirasuki Deirdre jahat menemukannya. Hal itu bisa dilihat dari perangkat lompatan semesta yang menempel di telinganya. Alpha Waymond lalu menghubungi rekan-rekannya di semesta Alpha agar memindahkan dirinya ke semesta ahli kungfu untuk menghadapi Deirdre. Namun terlambat, petugas jahat itu mengurung Waymond di sebuah ruangan, meninggalkan Evelyn sendirian bersamanya. Alpha Waymond menghubungi Evelyn, memberitahunya bagaimana cara melompat ke semesta lain untuk menemukan versi dirinya seorang ahli kungfu. Which then slingshots you to the desired universe. Doesn't make any sense. Pertama-tama dia harus bertingkah konyol lalu mengucapkan cinta pada Deirdre. Namun, karena Evelyn kurang bersungguh-sungguh, alat itu melemparnya ke semesta terdekat di mana dirinya sedang bepergian bersama Waymond. Nah, di momen tersebut, Evelyn akhirnya mengetahui bahwa Waymond ingin bercerai dengannya. Setelah itu, Evelyn kembali ke semesta asalnya. Namun sayang, waktu Alpha Waymond sudah habis dan Waymond kembali menjadi dirinya sendiri. Di saat yang sama, petugas pajak itu semakin beringas menyerang Evelyn. Kali ini, Evelyn mengungkapkan cinta dengan sungguh-sungguh. Alat itu kemudian membawanya ke semesta di mana dirinya memiliki nasib yang sangat baik. Di alam semesta ini, Evelyn tidak menikah dengan Waymond dan tinggal di Cina bersama ayahnya. Sejak saat itu, kakek Gonggong mengajari Evelyn kungfu lalu menggunakan keahliannya tersebut untuk menjadi artis terkenal. Singkat cerita, setelah kesadarannya kembali ke semesta utama, Evelyn yang sudah mendapat kemampuan kungfu dari universe lain berhasil menghentikan Deirdre. Hal itu pun membuat suaminya heran sejak kapan Evelyn belajar kungfu. Evelyn cerita dia pergi ke semesta di mana dirinya memiliki kehidupan sempurna karena mendengarkan nasihat kakek Gonggong untuk tidak menikah dengannya. Perkataannya tentu saja membuat suaminya patah hati. Namun ketika Evelyn hendak menjelaskan bahwa itu adalah kehidupannya di dunia lain, Alpha Waymond kembali merasukinya kemudian mengajaknya beristirahat di sebuah ruangan. Your brain is under an incredible amount of stress. Evelyn lalu bertanya, bagaimana jika ia ingin menetap pada dirinya di universe lain? Alpha Waymond melarang. Evelyn boleh pergi ke semesta lain hanya untuk mendapatkan kemampuan spesial dari semesta yang ia kunjungi. Jika tidak kembali, hal itu bisa mengundang kontradiksi dan kekacauan. Evelyn bisa saja terbunuh, bahkan lebih buruk dari itu. What can be worse than death? Perkataan Alpha Waymond membuat Evelyn penasaran, memangnya apa yang lebih buruk dari kematian? Alpha Waymond menjawab, itulah yang terjadi pada Jobu Tupaki. So he pushed her beyond her limit. Semua bermula dari sebuah kecelakaan eksperimen ketika teknologi itu baru saja ditemukan. Mereka mulai melatih pikiran anak muda untuk melakukan lompatan semesta, untuk menciptakan pelompat demi melindungi multiverse. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Sampai akhirnya Evelyn menemukan anak yang sangat berbakat, penjelajah kecil mereka yang tak lain adalah Joy putrinya. Melihat potensi besarnya tersebut, Alpha Evelyn mendorong Alpha Joy melakukan lompatan semesta secara terus-menerus. Namun karena saat itu Alpha Joy masih anak-anak, dia tidak mampu menanggung beban tersebut. Otaknya mengalami distorsi. Seluruh pengalaman dan identitas dari setiap versi dirinya di alam semesta paralel menjadi satu dalam dirinya. Karena itu, Alpha Joy memiliki ingatan, emosi, dan perasaan dalam skala multiverse di saat yang bersamaan.
Trauma tersebut pada akhirnya mengubah dirinya menjadi makhluk nihilistik dan omniversal yang disebut Jobu Tupaki, sebuah entitas yang memiliki kesadaran kuantum, mampu mengendalikan hukum fisika, memanipulasi materi, dan mengakses semua dimensi. Jobu Tupaki tidak memiliki moral, mampu pindah-pindah dimensi dalam waktu sekejap, mengakses semua alam semesta secara simultan, mencari Evelyn untuk tujuan yang belum ia ketahui. Sampai akhirnya Alpha Waymond menemukan bahwa Evelyn yang dia cari adalah Evelyn dari semesta ini. Setelah itu Alpha Waymond membawa Evelyn keluar. Namun tiba-tiba kesadaran Evelyn kembali ke semesta kungfu, di mana dirinya menjadi artis terkenal dan tidak menikah dengan Waymond. Saat itu Evelyn juga bertemu dengan Waymond yang juga sudah menjadi orang sukses untuk pertama kalinya. Hal itu membuat Evelyn heran kenapa Waymond masih ada di sini dan bukan di Amerika. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan seandainya saat itu Evelyn dan Waymond nggak kawin lari dan tetap di Cina, keduanya bisa menjadi orang sukses. Ketika Evelyn kembali ke semesta asalnya, dirinya mendapati kedua tangannya diborgol. Alpha Waymond dibuat pingsan oleh polisi karena mencoba memberontak. Namun, ketika keduanya hendak dibawa ke kantor, Joy yang sudah dirasuki Jobu Tupaki tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan pakaian aneh seperti badut. Salah satu dari polisi itu menegurnya. Lalu dengan kekuatannya, Jobu Tupaki mengubah polisi itu menjadi serpihan kertas. Dan ketika petugas lain mencoba menghentikannya, Jobu Tupaki dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Jojo Tubuti. Evelyn pun menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Jojo Tubuti yang diceritakan Alpha Waymond. Melihat tingkah lakunya yang abnormal, Evelyn menuduh Jobu Tupaki adalah sosok di balik anaknya yang pemberontak, gak mau sekolah bahkan membuat tato. Saat Jobu Tupaki hendak menyerangnya, Evelyn memperingatkan bahwa dia adalah seorang ahli kungfu, lalu mencoba berpindah semesta untuk kembali mendapat kemampuan bela dirinya. Setelah ngompol di celana, headsetnya berwarna hijau dan Evelyn pun berpindah semesta. Tapi Evelyn malah nyasar ke semesta jari sosis, di mana para penduduknya memiliki jari-jari seperti sosis. Hal itu terjadi karena sekitar 10 juta tahun yang lalu, kera jari sosis berhasil mengalahkan kera jari normal. Let me help you open up your mind, huh? Setelah kembali ke semesta asalnya, Jobu Tupaki menyebut di antara semua Evelyn, dirinya adalah Evelyn yang sangat spesial. Lalu memperlihatkan objek ciptaannya yang disebut Everything Bagel, sebuah artefak hitam berbentuk seperti donat sebagai singularitas kosong yang akan menelan segalanya dalam kehampaan. Selama ini, Joy sudah melihat berbagai macam versi dirinya. Joy yang bahagia, sukses, gagal, bahkan Joy yang tidak manusiawi. Karena dirinya sudah mengalami semua itu, Joy beranggapan sudah tidak ada lagi yang istimewa. Jika segalanya adalah mungkin, maka tidak ada lagi hal bermakna dalam sebuah kehidupan. Dan ketiadaan adalah satu-satunya kebenaran. Semua penderitaan yang ia alami disebabkan oleh ambisi ibunya sendiri, yaitu Alpha Evelyn. Karena itu, Jobu Tupaki mencari versi terburuk dari seluruh Evelyn, di mana seluruh hidupnya hanya ada kegagalan. Seorang yang gagal akan merasa hidupnya tidak bermakna, dan hal itu membuatnya bisa memahami apa yang ia rasakan. Sesaat ketika Jobu Tupaki membuka Everything Bagel untuk menyedot Evelyn, Alpha Gonggong yang merupakan CEO dari Alpha Universe datang menyerang Jobu Tupaki, lalu membangunkan Waymond dengan menciumkan bau sepatu busuknya. Setelah mereka berada di tempat yang aman, Evelyn berkata bahwa sepertinya bukan dia yang mereka cari. Dia tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Jobu Tupaki. Alpha Waymond mengingatkan Evelyn kalau dirinya adalah versi terburuk dari seluruh Evelyn di semesta paralel, dan Evelyn punya banyak tujuan yang tidak pernah ia selesaikan. Setiap keputusan kecil yang dibuat seseorang akan melahirkan semesta baru, dan setiap kegagalan yang terjadi padanya akan bercabang menjadi kesuksesan bagi Evelyn di semesta lain. Banyak orang hanya akan menjalani apa yang menurut mereka nyaman dalam hidupnya, tapi tidak dengan Evelyn. Saking gagalnya, Evelyn justru memiliki banyak pilihan seperti apa kehidupan yang ingin ia jalani. Sesaat kemudian, Alpha Gonggong mendapat informasi bahwa Jobu Tupaki mendatangi Alpha First. Keduanya pun kembali ke semesta Alpha bersiap menghadapi Jobu Tupaki. Sementara, Joy yang sudah kembali kesadarannya diikat Evelyn karena khawatir Jobu Tupaki kembali merasuki tubuhnya. Evelyn memberitahu sesuatu yang jahat mengendalikan Joy, mirip seperti di film Rakakuni,
di mana ada seekor rakun mengendalikan tubuh seorang koki agar masakannya menjadi enak. Quickly. Sesaat kemudian, Alpha Gonggong kembali, lalu meminta Evelyn membunuh Joy mumpung tidak dirasuki Jobutupaki. Dengan begitu, Jobutupaki tidak akan pernah bisa datang ke semesta ini untuk memburu dirinya. Meski menyakitkan, tapi hanya ini satu-satunya cara menyelamatkan multiverse. Namun, alih-alih menuruti permintaan Alpha Gonggong, Evelyn justru melepas ikatan Joy. Alpha Gonggong memperingatkan Jobutupaki lahir karena kesalahannya. Jika Evelyn tidak mau melakukannya, maka dia akan menghabisinya. Holy shit! Holy shit! Everyone stay calm! Papa, 不要开枪啊! In my universe, Menyadari dirinya terdesak, Evelyn melompat ke semesta lain. Lalu mendapati dirinya adalah seorang pelayan yang tanpa sengaja menemukan ada pintu rahasia di ruangan tersebut. Dan setelah kembali ke semesta asal, Evelyn menyerang Alpha Gonggong lalu berlindung di dalamnya. Karena kesal, Alpha Gonggong memerintahkan setiap orang di Alphaverse pergi ke semesta ini untuk menangkap Evelyn. defense against total. Sementara di dalam, Evelyn melompat ke beberapa semesta lainnya untuk mengunduh kemampuan mereka lalu menghadapi pasukan Gonggong. Namun karena Evelyn terlalu banyak mengunjungi alam semesta paralel, kesadarannya tersinkronisasi dengan dirinya yang ada di semesta lain. Meski begitu, Evelyn berhasil melawan mereka. Saat keluar, seorang wanita dari Alphaverse menyerangnya. Evelyn tiba-tiba melakukan lompatan semesta tanpa ia sadari. Kali ini, ia mendatangi semesta di mana dirinya sedang lomba memasak. Kemudian mengalahkan wanita itu dengan jurus kungfu memasak. Akibatnya, versi Evelyn yang sedang lomba memasak pun menjadi kalah karena hilang konsentrasi. Celakanya, pasukan Gonggong yang berdatangan semakin banyak. Di tengah pertarungan, terjadi distorsi kesadaran antara Evelyn dengan Evelyn di semesta lain. Melihat Evelyn lengah, Alpha Gonggong menyerangnya. Tanpa disadarinya, Evelyn kembali mengunjungi semesta di mana dirinya belajar kungfu. Kemudian melempar Gonggong dan melawan pasukan Gonggong hanya dengan jentikan jari kelingking. Pinky. Evelyn yang kelelahan akibat terus-terusan melakukan lompatan semesta akhirnya tumbang. Beruntung, di saat yang sama, Alpha Waymond datang untuk membantunya. Tiba-tiba, Alpha Waymond merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Karena ternyata, Jobutupaki berhasil melumpuhkan Alpha Waymond di semesta Alpha, sebelum akhirnya tewas dibunuh dan Waymond kembali menjadi dirinya sendiri. Raccoon Waymond is dead. Is that Raccoon Joy? Sesaat kemudian, Jobutupaki dengan penampilan gotiknya muncul di hadapan Evelyn. Evelyn pun bersiap menghadapinya. Akan tetapi, kesadaran Evelyn tiba-tiba berpindah ke semua Evelyn di alam semesta paralel yang pernah ia kunjungi kemudian jatuh pingsan dan akhirnya film pun tamat. I'll see you again soon. Tapi ternyata kehidupan Evelyn tersebut adalah adegan film di semesta paralel di mana Evelyn adalah seorang artis. Kesadaran tunggal Evelyn kini berpindah ke setiap Evelyn di semesta paralel. Karena itu, Evelyn menjalani banyak kehidupan di saat yang bersamaan. Masuk ke sebuah dapur, Evelyn melihat seekor rakun mengendalikan seorang koki yang sedang memasak. Evelyn menyadari dirinya lagi berada di semesta Rakakuni. Sementara di semesta-semesta lain, Evelyn menjadi bingung dengan dirinya sendiri karena dia memang tidak pernah menjalani kehidupan tersebut. Jobutupaki menyadari hal itu, lalu merasuki Joy di banyak semesta untuk menemui Evelyn. Saat bertemu dengannya, Jobutupaki menyebut Evelyn kini sama seperti dirinya, menjalani kehidupan di banyak semesta di saat bersamaan. Dan setelah itu, Jobutupaki membawa Evelyn ke Everything Bagel ciptaannya. Evelyn memohon agar Jobutupaki mengembalikan Joy putrinya. Jobutupaki menolak. Dia memiliki semua kenangan Joy di semestanya, yang hidup bersama seorang ibu yang gagal dan tidak memahami dirinya. Dengan kata lain, dia sama saja dengan putrinya. Jobutupaki kemudian memperlihatkan kehidupan Evelyn di seluruh semesta paralel. Hal itu membuat Evelyn tergoda, lalu menggunakan kemampuan multiverse-nya untuk memperbaiki hidupnya.
Di semesta jari sosis, Evelyn membuat petugas pajak menyukainya. Lalu di acara pesta laundry, Evelyn menandatangani surat perceraian karena menganggap Waymond adalah sumber kegagalannya, lalu menghancurkan barang-barang laundry. Hal itu membuat petugas pajak yang sedang memeriksa menjadi marah, lalu meminta petugas menangkapnya. Sementara di semesta Rakakuni, Evelyn membongkar kecurangan lawannya yang menang lomba berkat seekor rakun mengendalikan tubuhnya. Dan akhirnya Evelyn pun dinyatakan sebagai pemenang. Apa yang dilakukan Evelyn tersebut menyebabkan kekacauan multiversal. Evelyn asli akhirnya tersadar dari pingsannya, namun pikirannya menjadi kacau. Sebelum akhirnya Evelyn pindah ke semesta di mana kehidupan tidak pernah ada. Karena itu Evelyn berwujud menjadi batu dan Joy Batu juga ada di sampingnya. Di tengah kesunyian tersebut, keduanya saling curhat satu sama lain. Jobutupaki memberitahu sebenarnya ada banyak semesta seperti ini. Tempat ini cukup bagus, tenang, dan damai. Evelyn lalu meminta maaf pada putrinya karena sudah mengacaukan hidupnya. Tapi Joy nggak masalah karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan di semesta tanpa kehidupan ini. Dari semua yang terjadi di banyak semesta, Joy hanya ingin sang ibu memahaminya. You don't have to hide behind him anymore. Jobutupaki berkata dia mencari Evelyn bukan untuk membunuhnya. Sementara Bagel of Everything di hadapannya bukanlah senjata untuk menghancurkan semesta. Objek tersebut mewakili ketiadaan. Warna hitam berarti kosong, menyerap cahaya ataupun makna. Topping di sekelilingnya ibarat pengalaman, kemungkinan, dan identitas. Sementara lubang di tengah adalah kekosongan yang tidak terhindarkan. Selama ini, Jobutupaki mencoba mencari solusi, tapi ia yakin tidak ada solusi. Dia berusaha memperbaiki, tapi tidak ada yang bisa diperbaiki. Dan akhirnya, ia menciptakan Bagel of Everything sebagai solusi logis. Ketika segalanya sudah tidak bermakna dan ketiadaan adalah satu-satunya kebenaran yang hakiki. Karena itulah dia mencari Evelyn versi tergagal untuk bersama-sama masuk ke dalam Bagel dan mengakhiri semua penderitaan. Sesaat kemudian, Evelyn mendapati dirinya kembali ke pesta, di mana auditor pajak itu akhirnya mengampuni Evelyn berkat sepik-sepik yang dilakukan Waymond. Waymond berkata segalanya akan baik-baik saja. Petugas itu memberi mereka waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan. Sementara di semesta artis, Waymond berterus terang kepada Evelyn bahwa menjadi orang sukses tapi jomblo membuat hidup terasa sepi. Mungkin segalanya akan lebih menyenangkan jika mereka membuka laundry dan menghitung pajak bersama-sama. Lalu di semesta utama, Waymond si lemah meminta semua orang berhenti berkelahi, lalu meminta Evelyn bersikap baik pada semua orang. Semua pengalaman itu membuat Evelyn merasa bahagia. Di balik kelemahannya, Waymond adalah penjaga rasa kemanusiaan mereka. Dan Evelyn pun akhirnya mengerti bagaimana cara menyelesaikan semua masalah ini. Di saat yang sama, Jobutupaki kembali mengajak Evelyn masuk ke dalam Bagel, tapi ditolak Evelyn. Hal itu membuat Jobutupaki marah, kemudian memindahkan Bagel ke semesta utama, yang seketika membuat orang-orang di sana tersedot ke dalamnya. Di tengah kekacauan itu, pasukan Alpha Force menembak Evelyn, tapi nggak mempan karena Evelyn memiliki kekuatan kuantum. Namun alih-alih bertarung secara brutal, Evelyn justru membuat mereka semua bahagia. Selain itu, Evelyn juga melakukan lompatan multi semesta untuk berdamai dan mencoba memahami orang-orang di sekitarnya. Evelyn pergi menemui Deirdre yang kesepian di semesta jari sosis untuk memberinya kehangatan. Evelyn pergi melihat Gonggong yang bahagia dengan keluarganya untuk memahami bahwa kekerasan berasal dari rasa takut akan kehilangan. Evelyn juga pergi ke semesta Rakakuni untuk menyatukan koki curang dengan rakun peliharaannya. Dan yang terakhir, Evelyn menyadarkan Gonggong di semesta pesta bahwa tidak seharusnya seorang ayah membiarkannya pergi ke Amerika hanya karena kemarahan. Evelyn juga memberitahu Gonggong tentang hubungan Joy dan Becky, tidak peduli bagaimana reaksinya. Akan tetapi, Joy yang merasa semuanya sudah terlambat akhirnya memutuskan masuk ke dalam Bagel sendirian. Evelyn yang kini memiliki kekuatan setara Jobutupaki berusaha mencegahnya. Mereka pun bertarung di berbagai semesta. Bahkan di semesta batu, Evelyn mencoba menghentikan Jobutupaki yang ingin masuk ke dalam Bagel. Beruntung, Waymond dan kakek Gonggong turut membantu Evelyn. Just stop, Mom. Kembali ke semesta pesta, Evelyn mencoba berdamai dengan putrinya.
tapi Joy menolak dan ingin pergi kemanapun yang ia suka. Evelyn pun membiarkannya. Sementara di semesta utama, Evelyn juga membiarkan Joe Butupaki masuk ke dalam Bagel. Namun, hati seorang ibu tentu tidak akan pernah meninggalkannya. Semua orang melakukan kesalahan, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Evelyn berkata, meski Joy adalah pemberontak, Evelyn akan selalu ada untuknya, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Keduanya pun akhirnya saling memahami dan saling berjanji akan memulai segalanya dari awal. Di saat yang sama, Joe Butupaki yang turut merasakan kedamaian tersebut akhirnya menemukan makna dalam ketiadaan makna melalui perasaan ibunya tepat di tepi kekosongan. Esok harinya, kehidupan berjalan seperti biasanya. Evelyn dan Wayman gak jadi cerai. Kakek Gonggong akhirnya mau menerima semua kekurangan Evelyn. Secara dia ini udah bawa tanah dan enggak ada gunanya menyimpan dendam apalagi sama anak sendiri. Joy merasa tenang karena diterima apa adanya oleh sang ibu. 1 minggu kemudian, mereka bersama-sama mendatangi kantor pajak menyerahkan laporan yang benar serta dokumen yang lebih rapi. Dan akhirnya masalah pajak bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Di akhir film, kita melihat Evelyn sedang menyimak suara-suara dari semesta lain. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran Evelyn tetap terhubung dengan everything everywhere all at once. Dia bukan lagi satu Evelyn biasa. Evelyn telah mencapai level kesadaran seperti Joe Butupaki, di mana dia bisa merasakan dan mendengar semua versi kehidupannya secara simultan. Tapi yang membedakan, Evelyn mendapat kemampuan itu bukan karena overload seperti yang dialami Joy, melainkan karena kesadarannya sendiri. Karena itu, Evelyn tidak panik, tidak takut, dan tidak membuang dirinya sendiri seperti yang dilakukan Joe Butupaki. Evelyn memilih untuk tetap hadir di momen ini, di meja kantor pajak bersama keluarga yang berantakan tapi saling memahami, dan akhirnya film pun berakhir dengan bahagia. Nah, jadi teman-teman, meski Joe Butupaki digambarkan sebagai sosok yang jahat, namun sebenarnya dia hanyalah manifestasi dari rasa trauma dan keterasingan. Everything Bagel yang dibuat Joe Butupaki menggambarkan nihilisme, sebuah keinginan untuk melarikan diri dari tanggung jawab makna. Google Eyes yang menempel di jidat Evelyn adalah pilihan untuk melihat keajaiban dari sudut pandang alternatif. Batu di semesta tanpa kehidupan merupakan esensi murni keberadaan tanpa kompleksitas sosial. Urusan perpajakan adalah bagian dari birokrasi kehidupan, hal-hal yang harus kita hadapi meski tidak masuk akal. Dan usaha laundry menggambarkan siklus kehidupan yang berulang, pembersihan dan perawatan. Hidup bukan tentang menjadi yang terbaik dan bukan penguasaan atas realitas yang dicari, tapi keberanian untuk menghadapi sesuatu yang ada di depan mata bersama keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian, konsep multiverse yang ditampilkan di dalam film adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa setiap keputusan kecil akan membawa hasil yang berbeda. Semisal teman-teman rajin belajar, maka teman-teman akan menjadi pintar. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman malas, teman-teman akan menjelma menjadi entitas plonga-plongo. Dan di tengah kemungkinan yang tidak terbatas, pada akhirnya kita hanya akan memilih satu dari kemungkinan tersebut. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.